Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau membawa yang terbaik pada pagi hari ini, sebab Tuhan selalu memberi yang terbaik buat kita. Mari kita bawa persembahan-persembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita bawa korban bakaran pada pagi hari ini. Yakni seluruh lemak dan isi perutnya. Karena baunya menyenangkan Tuhan, aromanya menyukakan Tuhan. Mari kita bakar, kita bawa persembahan, keakuan kita, tabiat-tabiat lama kita, harga diri kita, kesenangan kita, hobi, ilah-ilah lain. Kita bawa ke hadapan Tuhan. Kita persembahkan. Biarlah kita semakin kecil dan kecil hingga kita mati, agar Tuhan semakin besar, besar, dan tampil keluar melalui kita. Mari kita hargai keberadaan Tuhan di tengah-tengah kita. Karena Dialah yang berdaulat atas sesi pada pagi hari ini, atas hidup kita. Dialah yang berdaulat memimpin acara pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Mari kita bawa hati kita. Mari kita bawa telinga kita. Sebab firman-Nya pada pagi hari ini, mendengar jauh lebih baik daripada korban persembahan. Mari kita hampiri tata suci-Nya. Hampiri Tuhan dengan hati yang bersuka, dengan kerinduan, dengan hasrat. Kita hampiri Tuhan dengan hasrat, ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biarlah hati ini bergelora, bertemu dengan Roh Kristus, bertemu dengan Roh Tuhan. Hampiri tata kudus-Nya. Selama Ia mau dijumpai,
Sebab kita tidak tahu Bapak Ibu, apakah esok hari masih ada waktu untuk menghampiri tata kudus-Nya. Mari kita saat ini, kita maksimalkan, kita hampiri tata kudus-Nya. Dengan ucapan syukur. Mungkin di antara Bapak Ibu saat ini merasakan tertekan, merasakan masalah, merasakan sakit penyakit, kelemahan tubuh, kekurangan. Namun firman-Nya, setiap ganjaran yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, melainkan mendatangkan duka cita. Namun setelah itu akan mendatangkan sukacita untuk kita yang dididik oleh-Nya. Membawa pembauran, membawa pembaruan. Mari datang dengan ucapan syukur. Selamat pagi Bapak Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang setia, Raja damai. Bapa yang lembut, selamat pagi Tuhan Yesus. Pribadi yang kami puja, pribadi yang kami sembah, sungguh besar kasih-Mu. Sungguh besar pengampunan-Mu, sungguh besar pembelaan-Mu bagi kami. Selamat pagi Roh Kudus. Biarlah hikmat Bapa pada pagi hari ini memenuhi kita, memberikan kita pencerahan, agar kita memahami, agar kita mengerti setiap rencana dan rancangan-Nya. Bila hikmat-Nya memenuhi kita, bila hikmat-Nya memimpin, biarlah jiwa kita tenang dan memuji-muji Tuhan. Marilah kita memuji-muji Tuhan dan mengingat-ingat kebajikan-Nya. Mari kita ambil waktu sejenak. Mari kita renungkan betapa baiknya Bapa, betapa lembutnya Bapa untuk kita, betapa adil dan kuasanya Dia. Biarlah setiap hari mulut kita diperbaharui, diberikan kepuasan untuk segala perkataan-perkataan yang baik. Biarlah setiap hari
hayat Allah, hidup Allah memenuhi kehidupan kita. Memperbarui bagian-bagian yang harus diperbarui agar hidupnya terekspresi melalui kehidupan kita. Rasakan atmosfer berubah pada pagi hari ini. Karena roh Tuhan ada bersama dengan kita saat ini. Mari kita buktikan. Mari kita rasakan. Ia hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Biarlah rohnya melimpah di tempat kita. Bila cintanya mengisi hati kita, cintanya menyelimuti kita dengan kemurnian. Pada pagi hari ini, Dialah alasan kita ada di tempat ini, untuk bertemu dengan cintanya, untuk mengalami cintanya. Mari kita relakan. Biarlah cintanya itu mengikat dan menarik kita mendekat padanya. Mari kita rasakan rohnya hadir. Mari kita rasakan rohnya ada di tengah-tengah kita. Membawa kesegaran, membawa kesejukan, membawa pemulihan, membawa kesembuhan. Cinta yang begitu kuat, cinta yang mengelilingi kita, mari kita hampiri tahta kudusnya dengan membawa persembahan, yakni dupa yang harum dan persembahan yang hidup. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebab itu adalah ibadah kita yang sejati. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi kita, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebab Tuhan inginkan kesempurnaan. Tuhan menginginkan persembahan yang hidup, yakni tubuh kita, untuk dipakainya, untuk kembali mendemonstrasikan keberadaannya di tengah-tengah dunia, untuk mengekspresikan hayatnya yang terkandung sejak zaman kekekalan yang lampau. Tuhan ingin mengisi kita dengan segala hikmat yang Ia miliki, dan mengajar kita agar menjadi segambar dan serupa dengannya dengan segera.
Sebab Bapa Surgawi inginkan putra-putrinya ada bersama-sama dengannya. Ketika kita melayani Bapa, bukan dengan pengertian seorang pelayan, tapi kita melayani sebagai putra dan putrinya yang mencerminkan kemuliaannya. Roh Kudus terus-menerus mengisi, mengimpartasikan Bapak, Ibu, dan saya dengan kemuliaan, dan membuat kita menjadi cermin kemuliaannya. Sebab Tuhan inginkan kita menjadi duta-duta dengan kepenuhan Roh Kudus saat ini. Hingga kita dapat menyalurkan kasih-Nya, agar setiap lidah mengaku, setiap lutut berlutut, dan mata melihat kemuliaan-Nya. Mari kita berikan hidup kita untuk dirombak, untuk diperbaharuinya, dan berjalan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Namun yang terutama, adalah agar kita dapat saling mengasihi. Tuhan inginkan kita melepaskan pengampunan. Pada pagi hari ini, jika ada di antara Bapak Ibu yang masih tersengat, masih menyimpan kesalahan, masih mengingat-ingat kesalahan saudara-saudara kita, mari kita lepaskan pengampunan. Agar hidup kita diperbaharuinya. Mungkin hal itu sangat mengecewakan, sangat membekas di hati. Izinkan Roh Kudus yang membantumu. Izinkan Roh Kudus membebat luka hatimu. Biarlah setiap pecahan-pecahan jiwa dibalutnya dan dipulihkannya. Trauma-trauma, rasa sesak di hati, buka hatimu. Izinkan Roh-Nya mengalir. Izinkan Roh-Nya menguasai. Sebab tanpa kekudusan, kita tidak dapat mendekat kepada tahta suci-Nya.
lepaskan pengampunan. Biar damai sejahtera itu hadir pada pagi hari ini, menyelimuti, memenuhi. Sebab Tuhan mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Pribadi tiap pribadi. Tuhan, ajari kami larut dalam kehadirat-Mu. Kami hanya ingin duduk di sini, di bawah kaki-Mu. Kami ingin larut dalam kekudusan-Mu saat ini. Kami tak ingin pernah pergi. Kami di sini bukan untuk berkat, sebab Engkaulah berkat. Tuhan, Engkau tidak berhutang apapun pada kami. Kami hanya ingin Engkau. Kami hanya ingin Engkau. Kami hanya ingin berada di mana Engkau berada. Maafkan kami ya Tuhan. Ketika seringkali kami hadir di pagi ini hanya karena rutinitas. Hanya karena sebuah rutinitas. Hanya karena roh kewajiban agamawi. Maafkan kami ketika kami hanya sekedar mendengar dan hanyut. Tuhan, bawa kami kembali di mana pertama kita mengalami perjumpaan dengan cinta yang mula-mula, di mana Engkau membawa kami ke tengah-tengah dunia ini. Kami hanya membuka hati hanya untuk-Mu Tuhan. Maafkanlah kami ketika seringkali kami datang dengan agenda dan motivasi kami. Engkau sudah lebih cukup daripada kami. Kami hanya ingin Engkau Tuhan, bukan yang lain. Karena tidak ada seorang pribadi pun yang dapat menggantikan-Mu. Tidak ada yang lain. Kami hanya ingin Engkau. Bantu kami untuk membenahi tujuan hati kami. Lakukan dengan segera, agar kami lebih sadar akan panggilan kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, wajah Musa bercahaya. Dan cahaya itu menyelubungi wajahnya. Ketika Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan,
Mereka yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Tuhan, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti saat kami mendengar suara-Mu, Tuhan. Sesungguhnya Bapak Ibu, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Seperti yang tertulis dalam kitab 1 Samuel 15 ayat 22. Ketika Bapak Ibu dan saudara berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil dari Bapak Ibu dan saya. Sebab Tuhan yang adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, disitulah ada kemerdekaan. Tapi Tuhan inginkan kita berdoa dengan cara yang benar. Makan tubuh Kristus dan minum darah Yesus dengan cara yang benar. Sebab ada tertulis, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Tuhan menginginkan kita mengecap. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita makan tubuh Kristus dan minum darah Yesus dengan cara yang benar. Bukankah anggur dan darah Yesus yang adalah tubuh Yesus, yakni firman Allah? Mari kita makan dengan cara yang benar. Kita perkatakan firman pada pagi hari ini dengan mulut yang bersuara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, hidupkan aku sesuai dengan firman-Mu. Bapa, aku bersyukur karena Engkau, Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia, adalah Tuhanku. Tuhan, Engkau selalu hadir melalui Roh Kudus-Mu dan nyata di dalam kasih dan kuasa Tuhan di dalam hidupku. Firman Tuhan tidak berlalu, walaupun langit dan bumi lenyap sekalipun. Engkau Tuhan tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapa, aku datang dan minta kepadamu melalui Roh-Mu agar Engkau berbicara kepada saya melalui hati, intuisi, maupun telinga lahiriaku, supaya firman-Mu boleh termaterai di dalam hati dan rohku, supaya pengurapan firman-Mu itu mengurapi saya sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku taklukkan rohku pada kuasa surga dan jiwa yang ada padaku.
aku juga taklukkan pikiran dan perasaan yang ada padaku. Aku taklukkan pada kaki Kristus. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku datang untuk menawan pikiranku yang angkuh dan menentang, dan aku mengenyahkan pertahanan-pertahanan itu yang meninggikan diri melawan Allah. Aku masih hidup di dunia ini, tetapi aku tidak berjuang secara duniawi, karena senjataku dalam berjuang bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Saya mematahkan siasat jahat orang yang membenciku dan menguasaiku dengan cara yang bertentangan dengan kehendak Allah, dan merobohkan setiap kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan tentang Allah. Saya menawan segala pikiran manusia lama ini dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan dalam nama Yesus Kristus, saya taklukkan tubuhku pada firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersaksi di hadapan setan dengan apa yang dikatakan firman Allah tentang darah Yesus. Melalui darah Yesus, aku telah ditebus dari kekuasaan iblis. Melalui darah Yesus, semua dosa-dosaku sudah diampuni. Melalui darah Yesus Putra Allah, terus-menerus mengampuni aku dari segala dosa yang aku akui setiap hari. Melalui darah Yesus, aku ditebus, disucikan, dikuduskan, dibenarkan, dan disisihkan untuk Tuhan Allah. Tubuhku adalah tempat kediaman Roh Kudus yang telah ditebus, disucikan, dikuduskan, dibenarkan oleh darah Yesus. Sebab itu setan, engkau tidak berkuasa atas hidupku. Engkau tidak punya hak atas jiwaku oleh karena darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya olesi darah Yesus dan minyak Roh Kudus pada kedua tiang dan ambang pintu hati dan pikiranku, dan memateraikannya di hati dan pikiranku dengan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya olesi darah Yesus dan minyak Roh Kudus pada kedua telingaku, kedua ibu jari tanganku, kedua ibu jari kakiku, percik pada pikiran, olesi pada mata, bibir, lidah, dan mulutku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil otoritas di atas segala roh orang mati. Setan,
bahkan yang lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, roh jahat di udara, dan dari segala jabatan malaikat-malaikat jahat, orang kuatnya, raja-raja mulianya, mantra-mantranya, sihir, guna-guna, doa-doa, kutukan yang dikirimkan. Setan, saya ikat engkau. Saya patahkan kuasamu sepanjang hari ini. Dan aku perintahkan jangan mengganggu hidupku, keluargaku, dan keturunanku sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya minta perlindungan kasih Yesus mengelilingi rumah, pelayanan, pekerjaan, sekolah, keuangan, usaha, harta benda, listrik, telepon, barang-barang yang digunakan, pompa air, dan lain sebagainya. Dengan iman saya lepaskan pengurapan Roh Kudus mengalir dari roh, memenuhi tempat tinggal, pelayanan, tempat pelayanan, lingkungan, dimanapun Tuhan menempatkan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidupku dan hidup sanak keluargaku diselubungi dengan iman dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin hidupku menjadi hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, setia, tekun dan taat, intim dengan Tuhan, untuk mengenal dan semakin berpegang pada komitmen cinta dengan Tuhan. Saya yakin segala sesuatunya akan berjalan dengan beres dalam kehidupan ini. Bapa, saya mohon Engkau kirimkan orang-orang tertentu untuk bertemu dengan orang-orang yang saya kasihi, orang-orang yang saya doakan di dalam perjalanan hidup mereka, agar dapat bersaksi dan membuat mereka semakin mendekat dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku patahkan kuasa iblis yang menyelubungi dan membutakan jalan pikiranku, dan aku lepaskan terang Injil keselamatan. Iblis, saya gunakan nama Tuhan Yesus. Saya patahkan, saya hancurkan kuasamu atas hidupku, dan menuntut pembebasan atas diriku dan keluargaku segera. Dan dengan segera aku dan keluargaku menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Saya berkata kepada iblis, setan, orang-orang kuatnya, raja-raja mulianya, antek-anteknya, dan semua roh orang mati yang ada di sekitarku, untuk bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat pribadi yang hidup. Seperti yang tertulis dalam kitab Kolose 1 ayat 19-20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah
Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ikat roh kecelakaan atas diriku dan keluargaku, dan saya lepaskan roh-roh yang melayani keselamatan. Karena Tuhan Yesus yang memelihara nyawaku dan nyawa keluargaku, dan Dia yang melepaskan diriku dan keluargaku dari segala kecelakaan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mohon Bapa, Engkau penuhi anak-Mu ini dengan roh hikmat, pengetahuan, nasihat, keperkasaan, pengenalan, roh takut akan Tuhan, dan roh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mau bertumbuh menjadi orang yang bertumbuh tanpa celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengalaman banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya kepadaku diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Sebab Tuhan Allah telah memberikan padaku pada pagi hari ini lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang lain yang letih lesu dan berbeban berat. Pada pagi ini Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan telah membuka telingaku dan aku tidak berontak. Aku tidak berpaling ke belakang. Aku bertumbuh dengan fisik kuat tanpa penyakit, berpikiran tajam, dan memiliki kerohanian yang kokoh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk damai sejahtera yang telah Engkau berikan kepadaku, sehingga aku kepenuhan Allah, kepenuhan Roh Kudus, dan Roh Kudus tetap menuntun aku kepada kebenaran Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya patahkan roh penghalang berkat beserta kuasanya. Saya jebolkan segala bendungan-bendungan berkat. Pintu-pintu yang ditutup saya goncangkan dan saya buka. Pada hari ini saya meraih berkat-berkat yang menjadi bagianku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya kempiskan mulut-mulut penghulu udara yang meniup berkat-berkatku dan berkat keluargaku. Saya tutup mulutnya dan saya jaring kembali berkat-berkat yang seharusnya menjadi bagianku dan menjadi bagian seluruh keluargaku. Saya mengguncang berkat dari langit, laut, tambang, sawah, ladang, binatang-binatang di langit, darat, tanaman-tanaman, benda-benda orang kafir. Saya perintahkan
Semua turun seperti hujan yang lebat, mengalir seperti sungai yang deras, susul menyusul, bertumpuk-tumpuk, tidak berkesudahan atas kehidupanku dan keluargaku. Aku perintahkan, hai utara, selatan, barat, timur, kalian tidak boleh menahan berkat-berkatku. Dan saya perintahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lepaskan dan kembalikan berkat-berkatku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku minta malaikat-malaikat untuk membawa kepadaku berkat-berkat dari keempat penjuru mata angin ini. Saya ikat roh pencuri berkat beserta antek-anteknya, belalang pelahap, pengerip, pelompat, dan pindahan. Dan saya perintahkan, kalian harus memuntahkan dan mengembalikan berkat-berkat yang telah kalian curi dari kehidupanku dan keluargaku 7 kali lipat ganda. Saya tutup bungkus semua berkat yang menjadi bagianku dengan cinta Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berbahagia dengan hidupku yang demikian keadaannya, karena Allahku ialah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhku adalah bait Roh Kudus, ditebus, dicuci, dan dikuduskan dengan darah Yesus. Anggota-anggota tubuhku adalah senjata kebenaran, diserahkan kepada Tuhan untuk pelayanan dan kemuliaannya. Iblis, engkau tidak punya bagian di dalam hidupku. Engkau tidak berkuasa atasku. Tidak ada tuntutan yang belum dijelaskan kepadaku. Semua telah diselesaikan oleh darah Yesus. Aku mengalahkan iblis dengan darah anak domba Allah dan dengan perkataan kesaksianku. Aku tidak mengasihi nyawaku sampai ke dalam maut. Tubuhku ialah untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuhku. Karena aku percaya kepada firman-Mu, itu sebabnya aku mengakui di hadapan-Mu. Karena Engkau berfirman, demi Engkau yang hidup. Demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang aku katakan di hadapan-Mu, demikianlah akan Engkau lakukan kepadaku. Amin. Bapak, Engkau dengar apa yang kami perkatakan pada pagi hari ini, apa yang anak-anak-Mu deklarasikan pada pagi hari ini. Kami yakin Bapak, Engkau mendengarnya, sebab apa yang kami perkatakan semua berdasarkan, bersumber dari firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebab kita semua mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Tuhan,
Maafkanlah kami ketika kami salah dalam mengajar orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami. 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3 berkata, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Mari kita ambil waktu sejenak. Apakah kita sedang atau pernah mengontrol orang lain dengan cara yang salah, dengan cara yang bertentangan dengan firman Allah? Untuk itu, biarlah Tuhan mengajari kita secara pribadi agar Allah dapat bergaul dengan putra-putrinya setiap hari. Sama seperti ketika Adam pada masa lampau, sebelum jatuh ke dalam dosa. Sebab Tuhan yang memberi kepada Adam kemampuan serupa agar dapat mencerminkan seluruh kemuliaan-Mu. Kitab Mazmur 139 ayat 6 menuliskan, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami. Sebab Tuhan telah menyembuhkan semua sakit penyakit kita. Tuhanlah yang memelihara kita. Jika kita bersama-sama dengan Tuhan dapat melewati tahun-tahun yang lampau hingga saat ini, maka Tuhan yang sama pasti memelihara kita berjalan di depan kita untuk tahun-tahun yang akan kita lewati. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu yang pada pagi hari ini memiliki kelemahan tubuh, mengalami kelemahan tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadi kesembuhan. Lambung yang mual, saraf-saraf yang lemah dikuatkan, kaki yang lemah dikuatkan, bagian punggung yang sakit, bagian punggung yang kaku dilenturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Leher yang kaku, saraf-saraf yang kaku menjadi lentur kembali. Nafas yang sesak, pagi hari ini jika ada nafas yang sesak, terjadilah kelepasan. Enteng, nafasnya enteng sekali.
semangat yang lemah kembali diberi kekuatan, kembali diberi kesanggupan. Yang takut akan masa depan, nyala rasa takut di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhanlah yang berjalan di hadapan kita. Jika ada di antara Bapak Ibu yang jari-jari tangan sebelah kirinya sakit, siapapun orang yang antara Bapak Ibu yang jari-jari sebelah tangan kirinya sakit, rasa ngilu-ngilu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi kesembuhan. Terjadi kesembuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita akhiri sesi pada pagi hari ini, kita angkat kedua tangan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini, keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaan yang sempurna, dan keamanan. Biarlah roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Biarlah perenungan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, doa-doa yang kita perkatakan pada pagi hari ini, dimateraikan oleh Roh Kudus yang memateraikannya di dalam kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu yang keluar rumah pada hari ini, kiranya malaikat surga menjadi forerunner, membawa ke tempat tujuan dan membawa pulang dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Diberkatilah kendaraanmu, diberkatilah kendaraan yang engkau naiki, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan menerima, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan.